Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anung Wijayanto, mahasiswa PPG Angkatan Kedua Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Ya, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah modul 6 tentang sistem manajemen, kita akan mengidentifikasi kendaraan, yaitu berupa kendaraan Toyota Avanza K3 FE 13 tahun 2014. Untuk selanjutnya, yang pertama akan kita kenali tentang sensor daripada mesin Toyota ini. Sensor yang pertama yaitu sensor IAT. IAT adalah intake air temperatur sensor, berfungsi sebagai pengukur suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Dari sinyal ini IAT mengirim ke ECU untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan berdasarkan suhu mesin yang terbaca. Kemudian sensor yang kedua yaitu sensor MAP atau manifold absolute pressure, yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isapan dari mesin. Kemudian sensor yang ketiga yaitu adalah sensor throttle position atau TPS, ya, throttle position sensor, di mana berfungsi untuk memantau posisi throttle apakah terbuka sebagian, terbuka penuh atau tertutup, dan untuk mengetahui berapa persen katup gas dibuka atau seberapa lebar katup gas terbuka saat pedal gas diinjak. Sensor yang selanjutnya yaitu sensor yang keempat. Di sini adalah sensor oksigen, ya, sensor oksigen. Sensor oksigen adalah sensor gas buang. Ya, sensor oksigen berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang. Ya. Kadar oksigen ini akan menunjukkan tingkat emisi yang dihasilkan mesin. Kemudian sensor selanjutnya yaitu sensor knocking sensor, letaknya di bawah sini. Knock sensor berfungsi untuk mendeteksi terjadinya ketukan atau knocking pada mesin. Kemudian sensor yang keenam adalah CKP sensor atau crankshaft position sensor, di bawah sana, berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft atau poros engkol. Ya, untuk selanjutnya sensor yang ke-7 itu di belakang sana, ya, itu ada sensor untuk engine coolant temperatur. Ya, berfungsi untuk mengontrol temperatur dari cairan pendingin atau air radiator pada saat kerja mesin. Kemudian di sampingnya lagi nanti di belakang juga di situ ada sensor CMP sensor atau camshaft position sensor, berfungsi untuk memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin untuk menentukan langkah hisap, di mana saat langkah ini terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Langkah selanjutnya yaitu kita mengenali tentang aktuator. Aktuator yang pertama yaitu adalah VSV, ya, VSV atau vacuum sweeting valve, yaitu membakar uap bensin yang ada di carcoil canister untuk menaikkan putaran mesin pada saat AC dijalankan. Kemudian aktuator yang kedua yaitu ISC atau idle speed control, berfungsi untuk mengatur kecepatan idle mesin dengan mengatur suplai udara di idle port pada throttle saat idle atau stasioner, langsam atau putaran mesin tanpa beban. Kemudian untuk aktuator yang ketiga yaitu injektor. Injektor di sini ada 4 silinder, ada 4 injektornya. Ini sebagai aktuator yang merupakan untuk menyemprotkan atau mengabutkan bensin ke dalam mesin atau ke dalam ruang bakar. Umumnya ini terletak di silinder kop atau kepala silinder dari mesin. Kemudian aktuator yang keempat
coil kalau 4 silinder ada 4 juga. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 sampai 25 kV supaya busi dapat memercikan bunga api. Kemudian aktuator yang kelima yaitu OSV atau oil control valve, berfungsi untuk mengatur oli mesin yang masuk ke VVTi. Langkah selanjutnya itu mengetahui letak daripada ECU ya. Letak ECU posisinya di sebelah kiri setir dashboard, sebelah kiri, posisinya di dalam membuka daripada bagasi depan dashboard. Letak ECU posisinya di belakang sini. Kemudian untuk letak daripada soket untuk ini posisi daripada soket di RC nya ini sebagai nanti untuk ngecek daripada menggunakan sensornya, menggunakan alat scannernya, posisinya di sini untuk pemasangannya. Setelah kita mengenal sensor dan aktuator, langkah selanjutnya yaitu kita nyalakan mesin. Kita cek apakah ada trouble atau tidak pada mesin yang akan kita praktekkan ini. Ya, setelah kita nyalakan, ternyata di cek engine ya, indikator lampu cek engine ini menyala terus. Itu menandakan bahwa terjadi trouble pada sistem manajemen sistemnya. Maka untuk itu kita akan menggunakan alat scanner untuk mengetahui letak posisi yang terjadi trouble tersebut. Di sini kita menggunakan alat scanner dengan merek Lons X431 Master sebagai alat bantu untuk mendeteksi kerusakan pada mobil yang kita praktekkan ini. Langkah yang pertama kita pasang soket. Setelah kita pasang, kita nyalakan scannernya. Kita tunggu sampai benar-benar sudah ready. Start, diagnosis, kita scan. Kita mulai. Karena alat ini support dengan Daihatsu yang sudah di-upgrade sistem yang terbaru. Kita pilih updatean yang terbarunya untuk mendeteksi kerusakan mesin ini. Setelah sukses semua, kita oke. Kita pilih yang connect, ada itu Sonica. Update. Kita cek all system, EV. Kita tunggu. Kita baca trouble-nya. Ya, di sini terdeteksi trouble pada P0110 yaitu intake air temperatur sensor signal. Berarti terjadi trouble pada IAT-nya. Kita coba cek di mesin. Kita matikan dulu mesinnya.
Posisi IAT berada di filter udara. Di sini terdeteksi soket yang seharusnya memasang terlepas, sehingga tadi terbaca bahwa sensor IAT terjadi trouble. Karena ini terlepas, sangat mudah, kita cuma pasangkan kembali sampai terjadi bunyi klek. Dan kemudian kita akan scanner ulang apakah masih terjadi trouble atau tidak. Di sini kita ketahui indikator daripada kerusakan atau sinyal masih check engine-nya ini masih menyala, sehingga masih dianggap masih trouble. Untuk menghilangkan check engine ini, kita menggunakan scanner tadi dengan cara kita menghapus data kerusakan yang sudah kita pasang tadi. Sini ada erase fault data. Kita klik di sini, kemudian kita tekan yes. Data yang terbaca trouble tadi kita hapus. Kemudian kita cek ulang apakah masih terjadi. Ya, bisa dilihat trouble yang tadi terjadi pada IAT sekarang sudah tidak ada karena kita sudah pasang kembali. Kemudian cek engine, yang indikator cek engine yang ada di dashboard juga sudah mati. Berarti trouble tersebut sudah terselesaikan. Selanjutnya kita melakukan pembacaan data daripada mesin tersebut yang akan kita periksa nantinya. Water temperature, intake, engine speed, kemudian di sini ada ignition timing. Kemudian kita pilih intake air temperatur. Oke. Ini kondisi sekarang yang sudah kita lakukan pengecekan ulang. Kemudian selanjutnya kita print hasil daripada pembacaan yang kita butuhkan tadi. Nanti hasil pelaporan akan keluar melalui print dalam bentuk catatan apa yang terjadi. Ya, demikian untuk pengecekan. Kita matikan engine. Ini kita matikan juga. Ya, kita matikan scannernya. Kita matikan scannernya. Kita cabut. Kita matikan mesinnya. Kita cabut scannernya. Demikian apa yang tadi sudah saya lakukan adalah mengecek daripada trouble daripada mesin kendaraan ini yang tadinya terdeteksi trouble yaitu di sensor IAT-nya, sehingga tadi sudah kita pasang kembali, kemudian kita hapus data trouble-nya, ternyata sudah benar dan sukses dari hasil data yang sudah dibaca daripada scanner tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.